warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Falah. Ini adalah video perdana dari channel Al-Falah. Didasari oleh khairun nas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Lalu diawali dengan Abi Wahyu waktu Ramadan kemarin 1442 Hijriah melakukan record atau perekaman video kegiatan-kegiatan selama Ramadan, terutama kegiatan menyambut Ramadan, tausiah menyambut Ramadan, dan kegiatan sholat atau tausiah dan sholat tarawih. Ya, jadi tausiahnya Abi record dan Abi edit, ya tentunya dimasukkan ke channel Umi Rere. Ya, jadi saat itu masih channel Umi Rere. Kini Al-Falah hadir di dasar itu untuk menyimpan atau sebagai dokumentasi kegiatan-kegiatan Al-Falah ke depan. Tentunya ini tidak baku, ya. Untuk warga RW 9 Perumnas Depok Utara, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, bisa saja menggunakan channel Al-Falah ini untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan RW. Misalnya perayaan 17-an, monggo. Ya, ini kedepannya mungkin akan seperti itu. Ya, wallahu alam. Ini adalah video pertama yang Abi isi dengan sejarah berdirinya Masjid Al-Falah. Ya, dari musola, ya, berupa gazebo dulu, lalu sekarang menjadi masjid. Ya, dan isinya atau bentuknya menjadi wah dan nyaman tentunya untuk para jamaah. Dan ini dituturkan oleh Bu Hajania dalam pembukaan pengajian Ustazah Imas 12 Juni 2021 yang lalu. Bagaimana berdirinya Masjid Al-Falah yang sekarang ini dibangun oleh 8 pendiri yang kini tinggal 2 orang saja. Mudah-mudahan kedepannya ada yang membantu, ada yang menambah lagi ya, untuk awak-awak di belakang layar ini nanti, ya, di belakang channel Al-Falah. Nah, kita doakan siapapun boleh. Baik, ini dia penuturan dari Hajania. Semoga bisa didengarkan, bisa direnungkan. Ya, inilah perjuangan beliau-beliau yang telah mendirikan Masjid Al-Falah. Demikian dari Abi. Keep on faedah tentunya, tetap bermanfaat. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas yang kami hormati, Pak Ketua DKM Pak Haji Herman yang kami hormati, Mas Wasyu yang seksi sibuk ini kan acara-acara di Al-Falah ini, humas beliau. Ibu-ibu sekalian, jamaah musola Al-Falah yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta insya Allah tercurah kepada kita yang istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, himbauan dari Ketua DKM dan saya sebagai
yang dipercaya, tentunya tak pantas saya jadi ketua, menghimbau wabil khusus generasi di bawah kami, di bawah Bu Harno, di bawah Bu Niar, di bawah dari Bu Fatah, Bu Suharti. Sebetulnya kita menghimbau ibu-ibu sekalian yang waktunya masih sibuk dengan keluarga, dengan anak-anak dan segala macamnya. Kami berembuk dengan Pak Herman, Ketua DKM dari Al-Falah, untuk mencari waktu, memberi kesempatan, mencari generasi-generasi penerus dari kami ini untuk hadir di masjid ini. Masjid ini dibangun oleh orang-orang tua kita, orang-orang tua yang di bawah saya. Misalkan dari Mbak Inu, dari nih Mbak Nani, pakai jilbab ya, jadi saya kurang ini nih, nggak apa-apa. Hebat pakai masker, kayak ninja, kita nggak gitu kenal. Jadi mereka adalah yang membangun masjid ini. Seyogianya lah kita anak-anak generasi di bawah saya, generasi penerus saya, untuk memakmurkan masjid ini. Karena satu persatu kita maju antrian untuk menghadap Allah. Kami mengharapkan generasi muda inilah yang akan meneruskan makmurnya masjid ini. Semoga orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah kembali, senyum mereka. Oh, alhamdulillah, apa yang saya lakukan, jerih payah saya untuk membangun masjid ini. Awalnya ini Bu, tempat sampah, tempat buang koin se-RW 09. Yang paling menyiksa adalah saya, karena saya begitu buka pintu belakang, bau bangkai tikus, bangkai kicung, orang semua melempar ke sini. Kami ada berdelapan waktu itu. Masih bangun pagi lah ceritanya. Ini belum pelajaran mungkin ya Bu, kita ini dulu mukadimah dulu ya Bu, supaya anak-anak kita ini lebih mengerti apa arti masjid ini. Jadi ada 8 bapak, termasuk saya, perempuannya Bu Harno. Dijadiin apa ya lokasi ini? Saya yang paling setiap bulan memberi uang lebih kepada kebersihan untuk membuang bangkai-bangkai tikus, bangkai-bangkai kucing, karena saya yang paling terkena imbasnya baunya itu, karena persis buka dapur itu adalah sudah ketemu dengan lokasi ini. Jadi dirembukan untuk membuat kantor satpam. Pertamanya dibuat kantor satpam, tapi kantor satpam itu juga tak terpelihara dengan Pak Satpamnya. Kumuh tempatnya. Berpikir lagi kami, berembuk lagi kami, kita buat musola yuk, tapi jangan seperti ini, tidak seperti ini Bu rencananya. Hanya sekedar gazebo yang buat kumpul sholat berjamaah warga RW 9. Alhamdulillah saya punya tukang, orang Mampang, orang Kampung Utan, namanya Pak Tatang. Kita panggil insinyur, padahal dia bukan insinyur, dia hanya sekedar bisa membangun. Bu, bikin fondasi yang kuat. Insya Allah nanti anak-anak ibu yang akan meneruskan pembangunan masjid ini. Wah, terkutuk juga hati kita. Tapi dana kita nggak ada. Kita 8 orang ini hanya mempunyai dana 4 juta. 4 juta dibagi 8 orang berarti satu orang 500.000. Terkumpullah uang 4 juta itu, bikin gazebo. Tapi si tukang ini kekeh bikin fondasi yang nanti bisa naik ke atas. Dari niatnya 4 juta, mungkin kita habis sekitar 54 juta Bu. Alhamdulillah, subhanallah. Panitia yang saat itu yang 8 orang itu Bu, bonusnya kita naik haji semua. Satu-satu gantian, subhanallah. Untungnya ya Bu, buat musola jadi naik haji, padahal bukan untung Bu. Saya setiap hari berteriak-teriak, kurang pasir, kurang ini, kurang itu. Tapi alhamdulillah yang 8 orang itu masih aktif. Jadi mudah aja mencari dana. Jadilah 1 lantai, tidak 2 lantai.
Hari berganti hari berganti ketua DKM sudah pada meninggal Bu. Buat dari Pak Nasution, Pak Patah, Pak terakhir kemarin Pak Hartono, Pak Ibram, Pak Agus Salim ya Bu. Pak Agus Salim yang ada mungkin tersisa saya dan Pak Yapani, ayahnya dari Ananda Dewi. Itu yang paling tua, yang paling tahu pembangunan masjid ini. Alhamdulillah ganti-berganti ketua DKM, ada Pak Herman generasi muda di bawah saya. Pak Herman jadinya punya ide, kita naikkan Bu, saya bilang saya setuju. Rezeki insya Allah ngikutin kalau niat baik kita. Jadilah musola yang sangat kecil tapi nggak tahu lah, ini rumah kami semuanya. Kami bangga dengannya, alhamdulillah. Jadi saya hanya berpesan kepada anak-anak saya, generasi di bawah saya, teman anak yang ada Nelly di bawah sama umur anak saya. Kami datang ke Depok Utara ini tahun 79 membawa anak-anak paling besar mungkin SD. Anak saya juga baru 4 tahun. Jadi itulah kisah dari Al-Falah ini. Jadi mari kita sama-sama sayangin, mari kita sama-sama makmurkan supaya orang-orang tua kita yang jerih payahnya untuk membangun tempat beribadah ini, mereka mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu, ini adalah banyaknya yang dua, Bu Nia, saya, Bu Mardia ya, Bu Mardia ini, iya Bu Mardia, saya, Bu Fatah, Bu Suharti, siapa lagi ya, yang sepuh-sepuh yang lain. Alhamdulillah, inilah harapan saya terkabul Pak Harman, cita-cita kita untuk mengumpulkan generasi muda di RW 09. Ini adalah tugas kalian semuanya untuk memakmurkan masjid ini, merawat masjid ini sampai akhir zaman. Jangan sampai dengan kita berita-berita di ini kita nanti masjid-masjid akan ini, jangan takut. Kita berjuang untuk Allah, kita memohon ridha Allah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita tersenyum selalu melihat dan pahala bercucuran setiap saat. Setiap kita melaksanakan ibadah di masjid ini. Mari ibu-ibu, anak-anakku sekalian, semangat. Ibu Ustazah Imas sudah bersedia untuk membimbing kita. Kita bangun Bu. Kajian-kajiannya membangun semangat generasi muda untuk lebih cinta dengan Islam. Itu harapan saya. Tapi mungkin fasilitas kita di Masjid Al-Falah ini belum memadai. Pelan-pelan ya Pak Iman, kita penuhi keinginan dari Ustazah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin insyaallah. Sama-sama kita membaca Al-Quran untuk teman kita yang baru 7 hari. Dia juga adalah sesepuh dari Al-Falah ini, Ibu Nik, Ibu Sudiono, lupa saya namanya, Ibu Suharni yang aktif juga di Nur Salam Bu sebagai pengurus. Bu mungkin kenal. Jadi baru tanggal 5 kemarin beliau meninggalkan kita tanpa sakit, tanpa apa, pergi untuk silaturahim kepada keluarganya di Solo. Akhirnya sakit sehari, 2 hari, besok meninggal. Itulah kebahagiaan beliau bisa pulang di kampung halamannya, berkumpul dengan keluarganya. Untuk itu sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni segala kehilapan dan kelalaiannya. Allah menerima segala amal ibadahnya. Allah meluaskan kuburnya, Allah merahmati kuburnya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kita dijabah oleh Allah SWT. Mohon maaf, saya hanya mengenang khususnya untuk generasi di bawah kami. Inilah masjid kita yang kita cintai bersama. Mari kita makmurkan, mari kita bertilawah, berjamaah, menuntut ilmu di masjid ini. Semoga pahalanya berlimpah kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Mohon maaf Bu Imas, jadi panjang lebar supaya mungkin mereka lupa Bu, karena mereka masih kecil-kecil waktu itu. Masih kecil-kecil banget, SD lah, SD, SMP paling besar. Jadi siapa yang mendirikan masjid ini adalah orang-orang tua mereka semuanya. Jadi mereka harus merasa memiliki, merasa bersyukur, merasa ingin beramal di masjid ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.